Dalam pengembangan proyek Awak Mas, Indika Energy diketahui mengucurkan belanja modal jumbo sebesar 158 juta dolar. Anak usaha PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG, PT Indo Minco Mandiri membidik realisasi produksi batubara sebesar 7,3 juta ton di tahun 2025. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, emiten tambang PT Indika Energy Tbk terus melakukan ekspansi pengembangan proyek tambang emas Awak Mas di Sulawesi Selatan. Ya, proyek ini diperkirakan akan menjadi game changer bagi perseroan. Dalam pengembangan proyek Awak Mas, Indika Energy diketahui mengucurkan belanja modal jumbo sebesar 158 juta dolar atau sekitar 2,6 triliun rupiah di tahun ini. Head of Corporate Communications Indika Energy, Ricky Fernando, mengatakan proses akuisisi lahan di Awak Mas saat ini sudah hampir mencapai 100% dengan seluruh critical land area telah selesai. Pada Juni 2025 telah dilakukan first blasting sebagai bagian dari tahap awal pengembangan, di mana dalam jangka panjang tambang Awak Mas ditargetkan memiliki kapasitas produksi emas sebesar 100.000 sampai 120.000 troy ounce per tahun. Perseroan pun melihat prospek industri emas ke depan tetap positif dengan harga emas yang tinggi dan peran emas sebagai safe haven asset, di mana permintaan global diyakini akan terus menguat. Anak usaha PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG, PT Indo Minco Mandiri membidik realisasi produksi batubara sebesar 7,3 juta ton di tahun 2025. Ya, target ini lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun 2024 yang mencapai 7,35 juta ton batubara. Anak usaha PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG, PT Indo Minco Mandiri membidik realisasi produksi batubara sebesar 7,3 juta ton di tahun 2025. Target ini lebih rendah dibandingkan realisasi produksi tahun 2023 sebesar 6,46 juta ton. Dan tahun 2024 mencapai 7,35 juta ton batubara. Target tersebut disesuaikan dengan kondisi cadangan yang tersedia di 3 wilayah, yakni Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Bontang, Kalimantan Timur. Walau begitu, target 7,3 juta tersebut merupakan hasil revisi dari rencana semula yang membidik 6,9 juta ton tahun ini. Selain karena cadangan yang kian menipis, perseroan mempertimbangkan upaya teknis tambang yang harus dipenuhi pasca produksi, seperti reklamasi atau pemulihan lingkungan. Adapun pada tahun 2026 dan 2027, PT Indo Minco Mandiri telah membidik target produksi batubara masing-masing sebesar 8 juta ton dan 7,1 juta ton. Meski kontrak akan berakhir, perseroan tengah berencana memperpanjang sekaligus memperbarui kontrak dari PKB 2B menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. IUPK merupakan wajah baru kontrak pertambangan antar pemerintah dan swasta, mencakup area bekas PKB 2B atau wilayah pencadangan negara. B-Late yang mengaturnya yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara. Bagi sumber Adex Channel. Ya, pemirsa, United Tractors terus memperkuat bisnis pertambangan emas. Ya, pemirsa, setelah mengandalkan tambang Martabe dan Sumbawa, kini perseroan berencana untuk menggarap tambang emas DOP yang ditargetkan mulai beroperasi tahun 2028. PT United Tractor Tbk atau UNTR melalui anak usahanya PT Danusa Tambang Nusantara resmi menandatangani perjanjian jual beli bersyarat dengan PT G Resources Nusantara untuk mengakuisisi 99,9% saham PT Arafura Surya Alam. Total nilai transaksi mencapai 540 juta dolar Amerika Serikat dengan target penyelesaian akuisisi paling lambat tanggal 23 Desember 2025. Usaha akuisisi ini akan membuka jalan bagi UNTR untuk mengembangkan tambang emas DOP di Sulawesi Utara. Rencananya perusahaan akan membangun fasilitas pengolahan biji dengan kapasitas 3 juta ton ore per tahun yang bisa menghasilkan emas sekitar 140.000 hingga 155.000 ons troy per tahun. Targetnya operasi komersial dimulai pada tahun 2028. Saat ini UNTR masih mengandalkan tambang emas Martabe yang mampu menghasilkan 220.000 sampai 230.000 ons troy per tahun, serta tambang Sumbawa Juta Raya dengan produksi sekitar 18.000 ons troy per tahun. Dengan beroperasinya tambang DOP, kapasitas produksi emas UNTR diperkirakan bisa naik hingga 1,5 kali lipat ke depannya. Berbagai sumber untuk IDX Channel.
Ya, pemirsa tetap bersama kami, sejenak kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Plus. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk terus berupaya dalam meningkatkan eksplorasi dan pengembangan geotermal dengan kompetensi pada pekerja hingga menyusun rencana yang inline dengan tata kelistrikan nasional. Dengan hal tersebut, manajemen pun yakin target 1 gigawatt dalam 3 tahun ke depan dapat realisasi. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk menargetkan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi atau geotermal dalam 2-3 tahun ke depan mencapai 1 gigawatt. Dari kapasitas terpasang saat ini sebesar 727 megawatt. Menurut Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, Edwil Suzandi, untuk mewujudkan target tersebut, Pertamina Geothermal terus berupaya meningkatkan kompetensi para pekerja dalam eksplorasi dan pengembangan geotermal. Perseroan juga tengah menyusun rencana eksplorasi dan rencana pengembangan yang inline dengan rencana tata kelistrikan nasional, serta memastikan besaran cadangan geotermal yang dimiliki PGE. Target kami 2-3 tahun ke depan, install capacity PGE hari ini sebesar 727 megawatt. 2-3 tahun ke depan target kami menjadi 1 gigawatt dan 5-10 tahun ke depan menjadi 3 gigawatt. Jadi itu yang hari ini dikerjakan oleh tim PGE, tentunya mohon doa restu. Dengan doa restu tentunya kami sangat yakin 3 gigawatt akan mampu kami realisasikan. Pertamina Geothermal Energy juga akan terus berkolaborasi dengan para stakeholder terkait guna dapat membantu percepatan dalam merealisasikan target. Manajemen pun tetap akan melakukan pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya agar ke depan dapat dengan mudah merealisasikan suatu proyek. Dari Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Kesepakatan perjanjian perdagangan ekonomi komprehensif yang mencakup perdagangan bebas atau Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA) akan memperluas akses perdagangan kedua negara. Ya, untuk Indonesia, Kanada akan menghapus 90,5% impor produk Indonesia. Kesepakatan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau ICA-CEPA diteken saat pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di West Block, Ottawa. Penandatanganan ICA-CEPA ini dinilai secara ekonomi menjadi momentum bersejarah dalam hubungan kedua negara. Terdapat 3 kesepakatan antara Indonesia dan Kanada, yakni mencakup bidang perdagangan melalui ICA-CEPA, pertahanan serta koneksi antar pelaku usaha. Kesepakatan ini melengkapi memorandum saling pengertian yang ditandatangani pada Agustus 2025 lalu, serta memperluas ruang kerjasama pertahanan kedua negara. Hal ini termasuk pelaksanaan dialog pertahanan reguler dan penguatan industri militer dalam jangka panjang. Melalui kesepakatan tersebut, Kanada berkomitmen akan menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Sementara, Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif. Selain dampak ekonomi, perjanjian ICA-CEPA ini juga menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerjasama di bidang pemberdayaan UMKM, loka pasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan. Diprediksi dengan kesepakatan ICA-CEPA ini akan mendorong ekspor Indonesia ke Kanada hingga mencapai 11,8 miliar dolar Amerika pada tahun 2030 dengan tambahan pertumbuhan PDB nasional sebesar 0,12%. Selain itu, ICA-CEPA juga bisa memberikan peningkatan investasi sebesar 0,38%. Indonesia dan Kanada juga sepakat untuk bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat, baik di dalam negeri maupun tingkat global. Dari berbagai sumber, IDX Channel. Baik pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Plus dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, the trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus serban, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Rosalinco, pemirsa kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.